Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu pada belajar Arsiket. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara mengaplikasikan pintu dan jendela pada denah atau pada dinding. Langsung saja kita sudah membuat dinding seperti yang tampak di layar atau di area kerja ini. Kita akan mengaplikasikan pintu dan jendela sesuai dengan denah contoh. Denah contoh adalah seperti ini. Berarti kita akan melakukan penggambaran pintu dan jendela di bagian-bagian ruangan tersebut. Kita langsung mengaplikasikan pintu dan jendela di area depan rumah ini. Langsung saja ke door ya, di toolbox door. Kita ambil ukuran size pintunya. Untuk lebar pintunya 90, tinggi pintunya atau tinggi kusennya kita ambil 220. Nah, untuk lebih detail kita memilih daun pintu dan frame pintu jenisnya seperti apa, langsung kita ke kotak dialog CTRL-T, Ctrl T, maka akan muncul dialog setting seperti ini. Kita pilih pintu single dengan engsel hing doors ya, seperti ini. Kita pilih ini dan kita pilih jenisnya atau tipenya yang door 26 ini, karena saya menggunakan Arsiket 26. Kemudian di bagian setting sebelah kanan kita atur dengan handle pintu di ketinggian 100, posisional 5 cm dari sisi luar. Kemudian daun pintu bagian luar dan bagian dalam kita checklist ya. Lanjut ke, kita klik saja di ujung setting seperti ini biar kita bisa melihat jenis daun pintu seperti apa framenya. Kemudian kita langsung sebelah sini biar lebih jelas. Nah, ini door lift type-nya no grid, kemudian dengan grid dan berbagai macam. Silahkan dipilih saja. Silahkan dipilih saja untuk pintu utama. Misalnya saya pilih dengan style 20. Kemudian kita pilih jenis frame-nya di bagian model atribut. Untuk frame outside dan frame inside kita pilih misalnya menggunakan kayu kenari horizontal. Untuk frame-nya atau kusennya kita pilih kayu kenari vertikal. Bagian luar dan bagian dalam kita samakan. Kemudian untuk daun pintunya, lift outside dan lift inside, kita pilih kayu yang horizontal. Untuk serat kayunya ya, untuk serat kayunya kita pilih yang kenari horizontal. Kemudian lift glass-nya, karena di bagian daun pintu ada kacanya, kita pilih kaca bening. Kita langsung aplikasikan ke dindingnya. Kita klik OK, langsung saja. Di bagian pengaplikasiannya kita letakkan di sisi sebelah sini berdasarkan gambar. Nah, untuk anchor point-nya, penempatannya, jika kita lihat di penampakan titik penempatannya, ini kita pilih yang kita terlihat yang midpoint. Yang lebih tepat kita pilih yang side to, sisi yang satunya gitu ya, sisi yang kedua. Kita letakkan di mendekati kolom atau tiang seperti ini dan bukaannya ke dalam seperti ini. Kita klik di dalam. Kita lihat penampakannya dalam bentuk 3 dimensi. Kita klik F3.
Nah, sudah terlihat daun pintunya seperti ini. Nah, kita akan menempatkan pintu-pintu di sisi dalam rumah, di dinding bagian dalam rumah, seperti di ruang kamar tidur, ya. Sini ada 3 kamar tidur, dan di kamar mandi. Kita lakukan dulu yang di kamar tidur. Kembali kita klik door, kemudian lebar pintu di bagian dalam kita ambil yang 80, tinggi pintu tetap kita ambil 220, kemudian jenis pintunya kita panggil kotak dialognya, ya, CTRL-T, kotak dialog untuk settingnya kita klik tadi CTRL-T, kemudian jenis daun pintunya silahkan seperti tadi kita ambil, kita langsung saja ke sini, door lift-nya, ya, door lift type-nya silahkan dipilih misalnya dengan pintu panel, bentuknya seperti ini, style nomor 4. Kemudian handle-nya opening, sebentar, door lift type, handle and kickboard-nya kita pilih misalnya di handle yang nomor 2, handle 2. Kickboard-nya, peletakan handle-nya di bagian dalam dan di bagian luar kita checklist. Langsung kita aplikasikan ke dinding kamar tidur. Dinding kamar tidur letaknya ada di sini, ya. Ini kita anchor, kita pilih anchor-nya, anchor point-nya yang di side 1, yang pertama. Bukaannya ke bagian dalam. Nah, kemudian kita letakkan juga di bagian kamar tidur berikutnya, yaitu yang sebelah sini. Ini pas sekali dengan lebar bukaan dindingnya. Kemudian yang bagian depan, kamar bagian depan, anchor point-nya kita ganti dengan yang kedua, ya, seperti ini. Kemudian kita buka ke bagian dalam ruangan. Kemudian kita akan memberikan di musola. Musola ini sepertinya di sisi sebelah sini. Nah, ini sisi pintunya di bagian sini, kita letakkan ke bagian dalam. Tinggal kita atur untuk penempatan pintu kamar mandi. Untuk pintu kamar mandi, jenis pintunya berbeda dengan pintu kamar tidur. Maka kita langsung saja ke size-nya, kita ambil size 70 cm, ketinggian pintunya 220, dialog settingnya kita panggil dan pilih jenis pintunya, lift type door-nya di bagian untuk model kamar mandi. Misalnya kita pilih kamar mandi seperti ini. Klik OK, langsung saja kita tempatkan kamar mandi, bukaannya di sisi sebelah sini ke bagian dalam. Dan yang ini, kalau kita lihat berdasarkan gambar, ada di dinding sebelah sini. Anchor point-nya kita sesuaikan agar di sisi dinding yang bawah. Kemudian coba kita lihat penampakan di dalam bentuk 3 dimensi. Oh ya, satu lagi untuk dapur. Kita lihat penempatan pintu untuk dapur
ada di bagian luar ya. Kita pilih lagi kamar mandi ya. Kita pilih untuk bukaan dapur, pintunya ada di sebelah sini. Coba kita lihat penampakan di dalam bentuk 3D. F3 kita tekan seperti ini. Nah, untuk pintu ke arah dapur, dari luar ke arah dapur, nah di sini ada penampakan pintunya seperti ini. Padahal ini diperuntukkan untuk kamar mandi. Sedangkan kita menginginkan bukaan pintu atau daun pintunya sama dengan pintu yang di bagian dalam, yaitu yang pintu kamar ini misalnya. Nah, tidak perlu kita rubah edit dengan kembali meletakkan pintu sesuai dengan yang kita inginkan. Cukup dengan kita ambil model pintu yang sudah ada untuk menggantikan bagian yang pintu yang mengarah ke dapur ini. Caranya adalah tekan Alt untuk mengambil model ya. Saya ulangi. Tekan Alt untuk mengambil model pintu yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Harus tampak seperti ini. Ada pipet ya. Pipet diambil, diklik, tekan Alt, kemudian diklik. Kemudian kita letakkan di bagian pintu yang ingin kita samakan modelnya di sini ya, dengan menekan CTRL Alt sehingga muncul suntik ya. Kita klik di sini, maka pintunya akan sama. Kemudian di bagian dapur ini sepertinya ada pintu untuk ke bagian tengah ya. Berarti di sini ini ada bukaan dan pintu yang di tengahnya bagian sini ini ada bukaan juga, itu adalah pintu geser yang sebelah sini. Kita kembali ke F2, kita ini minimize saja, kita kembali ke F2 untuk meletakkan pintu dari ruang tamu ke bagian dapur. Kita pakai sliding door, kita klik door, kemudian bukaannya misalnya 80 cm tapi menggunakan pintu geser sliding door. Kita panggil CTRL-T dialog settingnya ya. Nah, di sini kita pilih sliding doors. Bagian atas ini kita pilih sliding doors, kemudian pilih jenis pintunya yang single, exterior sliding doors yang single yang ini ya. Kemudian door liftnya atau daun pintunya bisa kita pilih modelnya seperti apa. Misalnya saya pilih yang ada gridnya yang ini. Kemudian handle-nya kita pilih misalnya pegangannya itu yang fix handle yang nomor 1. Pasangkan di bagian luar dan bagian dalam. Langsung kita aplikasikan di dinding yang ingin kita pasangkan pintu geser, adalah bagian sini. Nah, untuk lebarnya harus kita lihat area dinding agar tidak agar memenuhi tempat yang ada. Misalnya cukup dengan lebar 80 saja, maka ukuran lebar pintunya kita ganti 80. Kita letakkan di sisi sebelah sini, anchor point-nya kita ganti seperti ini ya, dan gesernya ke arah bawah. Coba kita lihat penampakannya di dalam bentuk 3 dimensi. Nah, seperti ini. Pintu geser. Itu adalah penempatan pintu diaplikasikan pada dinding. Berikutnya adalah bagaimana kita menempatkan jendela. Sama halnya dengan penempatan pintu pada dinding.
Ketika kita memilih jenis atau tipe jendelanya juga menyesuaikan dengan area dinding yang ada. Kita akan coba pasangkan jendela di bagian depan teras ya. Kalau kita lihat dari gambar denahnya, contoh denah, di sini ada 3 daun jendela yang bukan kusen gendong. Jadi single dengan masing-masing frame atau kusen. Coba kita buat di area dinding sebelah depan ini. Langsung ke toolbox window. Kemudian lebar jendelanya adalah misalnya 40 cm ya, masing-masing jendelanya. Tingginya 160. Nah, jangan lupa bahwa ambang atas pintu dan jendela itu di ketinggiannya harus sama. Jika kita tadi membuat ketinggian pintu di angka 220, maka ambang atas jendela pun harus ada di ketinggian 220 dari permukaan lantai, yaitu 00. Kalau kita menggunakan tinggi jendela 160, maka harus ada jarak dari permukaan lantai ke bagian bawah jendela, yaitu ambang bawah jendela. Besarnya adalah 220 dikurangi 160, maka ketemu angka 60. Maka kita isikan seal or header height-nya, yang ini ya, kita isikan 60. Coba kita aplikasikan ke bagian dinding yang bagian depan ini untuk penempatan pintu dan jendela. Saya akan coba pasangkan sembarang saja dulu agar melihat bagaimana hasilnya. Kemudian bukaannya ke luar, pasangkan kembali sebelah sini, bukaannya keluar, dan di tengah ini bukaannya ke luar juga. Oke, yang pertama tadi sepertinya ada yang keliru, kita ulang yang model ya, kita ulang dengan tadi window, ukurannya masih sama, maka yang bagian bolt, yang garis bolt itu harus ada di bagian bawah karena kita membuka jendelanya keluar ruangan. Yang ini kita pasangkan lagi. Nah, coba kita lihat penampakannya dalam bentuk 3 dimensi F3. Nah, ini terlihat bahwa ambang atas atau bagian atas pintu di ketinggian 220 sama dengan ambang atas jendela di ketinggian 220. Ada selisih ketinggian dari muka lantai ke ambang bawah jendela ini sebesar 60. Kenapa demikian? Karena tinggi ambang atas jendela sama dengan pintu, yaitu 220. Sedangkan tinggi jendela yang ini ya, yang ambang tegak ini adalah di angka 160. Maka 220 dikurangi 160 adalah 60. 60 itu adalah jarak dari muka lantai ke bagian ambang bawah jendela ini. Semoga jelas ya, dipahami. Karena di setiap bagian dinding, dimanapun posisinya, ambang pintu, ambang atas pintu, dan ambang atas jendela harus sama. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait pemasangan pintu dan jendela. Nanti kita akan lanjutkan cara pengaplikasian rooster pada dinding. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.